Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini Pak Arif akan melakukan review ya, atau mungkin menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di dalam activity feedback kemarin ya. Dan di sini nanti akan Pak Arif coba bahas satu persatu dan mungkin pertanyaan yang sama sudah saya coba untuk saya gabungkan dengan pertanyaan yang lain sehingga nanti kita waktu proses menjawabnya nanti bisa lebih efektif dan juga lebih efisien begitu. Nah, mahasiswaku semuanya, sebelumnya Arif perlu jelaskan bahwa materi yang kemarin kita akses via e-learning itu semuanya bisa dibaca beberapa kali gitu ya. Maksudnya masih bisa diakses walaupun teman-teman semua mungkin sudah atau waktunya mungkin sudah habis begitu ya. Tapi sampai sore pun, sampai malam pun, bahkan sampai sekarang pun teman-teman masih bisa mempelajari materi itu dan materi itu juga bisa diakses melalui online gitu ya. Nah, kemarin sengaja saya mendesain itu karena memang saya mencoba memfasilitasi teman-teman yang mungkin tidak memiliki jaringan yang cukup bagus ya. Jadi saya mencoba untuk mendesain perkuliahan yang seperti ini ya. Nah, langsung saja ya di sini saya sudah mempunyai rekapan pertanyaan dan jawaban ya. Sebenarnya ada sekitar 26 lebih begitu pertanyaan yang ada, tetapi setelah saya cermati ternyata ada beberapa pertanyaan yang sama. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu ini yang mengajukan siapa, ya, karena tidak saya cek satu persatu. Intinya pertanyaannya adalah, Pak izin bertanya, tadi kan ada pertanyaan seperti ini, berikut ini adalah kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, kecuali. Nah, di situ teman-teman harus cermat dalam memilih jawaban ya, di dalam multiple choice-nya, karena di sana ada satu, yaitu jawaban yang salah adalah ketika teman-teman semua ada pilihan, yaitu bahwa evaluasi itu tidak hanya difokuskan kepada kelemahan ya. Jadi ada opsi di sana, salah satunya adalah menyebutkan bahwa evaluasi difokuskan pada kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Salah ya. Karena apa? Evaluasi itu mengukur semuanya, baik kelemahan ataupun kelebihan gitu. Kalau ada kelemahan, maka itu segera diperbaiki begitu. Tetapi kalau ada kelebihan, nah itu akan menjadi uh, program baru ya, mungkin atau fokus baru yang akan dilakukan guru untuk pertemuan yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama, saya rasa cukup sederhana gitu. Nah, kemudian yang kedua, adalah apa yang dimaksud dengan dari prinsip evaluasi yang menyeluruh. Nah, ini kita lihat ya. Oke, di sini ada prinsip yaitu evaluasi yang menyeluruh. Maksudnya adalah di situ kan saya hanya menjelaskan menyeluruh itu maksudnya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, maksudnya penilaian itu menyeluruh adalah bahwa semua aspek kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu semuanya dievaluasi begitu. Jadi tidak hanya kognitif saja. Coba kalian teman-teman lihat ketika uh, Bapak Ibu guru di SD itu kan pasti banyak yang memfokuskan diri pada penilaian pada kognitif saja gitu. Makanya ada hampir setiap minggu itu ada tes, kemudian tugas pagi ada tes juga, nanti sebelum pulang ada tes juga. Nah, itu lebih banyak mengukur kemampuan-kemampuan kognitif begitu ya. Sedangkan untuk penilaian untuk afektif dan juga psikomotornya terlihat masih minim begitu. Nah, maka harusnya adalah yang dinamakan menyeluruh itu adalah ketiga aspek ini semuanya diukur begitu. Jadi tidak hanya berfokus pada satu poin saja. Misalkan hanya kognitif saja. Nah, ini tidak baik ya begitu. Oke, pertanyaan dua terjawab ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan guru yang tidak mengetahui proses evaluasi dan memberikan nilai kepada siswa dengan umumnya tanpa ada data yang kuat. Nah, maka di sini ya
penilaiannya menjadi penilaian yang tidak objektif ya. Jadi penilaian subjektif ya. Bisa jadi loh ya, tapi belum tentu subjektif juga. Tetapi maksud saya adalah penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh guru itu tadi nanti akan menjadi penilaian yang istilahnya atau evaluasi yang dia tidak bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki program. Kemudian untuk memberikan perbaikan apa, itu jadi tidak bisa begitu. Karena apa? Di situ hanya penilaiannya hanya secara umum ya, secara umum saja, tidak ada perincian. Padahal kalau kita mempunyai perincian, kan kita akan tahu ibaratnya kita ingin membeli handphone. Membeli handphone itu kan tidak hanya terkait dengan tampilannya yang bagus saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan misalkan RAM-nya berapa, kemudian resolusi kameranya berapa gitu ya. Kemudian kalau mungkin kapasitas baterainya seperti apa gitu ya. Nah, maka dari data itu nanti kita jadi tahu, oh kemampuan handphone ini itu adalah sekian gitu ya. Maka saya memutuskan untuk membeli ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui kemampuan dari handphone itu, ya maka nanti ketika kita beli dari ya yang penting bentuknya bagus gitu. Begitu kita beli, kita akan kaget dengan kemampuannya gitu. Nah, maka teman-teman semua eh, konsep ini harus benar-benar dipahami ya. Karena apa? Kalau kita tidak memahami unsur-unsur penilaian, maka ya nanti kita akan menilai menilai siswa itu hanya berdasarkan wah itu kelihatan pintar, itu kelihatan tidak begitu pintar dan sebagainya. Begitu. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah yang ini ada saran ya. Ini bukan pertanyaan, saran Pak. Mohon maaf sekedar masukan setelah pembelajaran selesai, materi yang diberikan sebaiknya diberikan juga PowerPoint-nya. Karena waktu 40 menit untuk memahami materi sangat singkat, Pak. Semoga corona segera berakhir. Amin ya. Nah, oke, saya jujur saya tidak membagikan PowerPoint karena materi ini memang bisa diakses secara real time 24 jam begitu. Dan ketika saya membagikan dalam bentuk PowerPoint, biasanya teman-teman satu, kapasitas memorinya akan banyak terkuras ya. Makanya saya membuat desain salah satu aplikasi yang terbaru ini adalah menggunakan Sway ini adalah karena ini tampilannya juga enak dilihat gitu ya daripada Word biasa. Kemudian dia juga bisa diakses secara online, jadi tidak membebani kuota teman-teman gitu ya. Jadi ini materi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan kalau waktunya 40 menit nih, 40 menit itu sebenarnya berlaku untuk ketika teman-teman menggunakan video streaming ya. Jadi menggunakan video conferencing ya, seperti Zoom, Cisco Webex. Nah, itu ada batasan 40 menit. Tetapi perkuliahan kita tetap 100 menit gitu. Jadi teman-teman semua ketika mengikuti materi saya ini waktunya tidak terbatas ya. Waktunya tidak terbatas karena apa? Teman-teman bisa membaca itu terus dan sebagainya. Dan saya di dalam informasi yang saya sampaikan saya tidak membatasi waktu juga ya. Tapi paling tidak hari itu diusahakan untuk bisa selesai. Karena apa? Saya harus melaporkan kepada pimpinan bahwa saya hari itu sudah melaksanakan perkuliahan. Gitu ya. Ini yang masukan yang ini saya terima dengan jawaban yang seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini saya masih bingung Pak terkait dengan halo effect, kemudian eh, sama carry over effect ya. Dalam evaluasi, apakah itu digunakan sebagai alat memeriksa hasil akhir atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, kita cari dulu ya materinya. Nah, kita di dalam materi itu sebenarnya sudah saya tuliskan. Kita cari dulu. Oke, teman-teman, ini sudah ketemu ya. Jadi, carry over effect itu masuk ke dalam subnya nih ya. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi, teman-teman semua, waktu kita menilai seorang siswa, itu kan kita harus objektif. Jadi tidak melihat siapa dia, tetapi apa yang dia mampu lakukan. Atau dia memiliki kemampuan apa. Nah, di sini saya sudah menjelaskan halo effect ya, bukan pakai E ya, tapi pakai H. Halo effect artinya adalah siswa yang pandai dalam mata pelajaran tertentu
dianggap pandai di mata pelajaran lain. Ini pasti dulu waktu teman-teman semua apa ya, waktu SMP, waktu apa, itu juga merasakan hal yang sama. Ya, ketika kalian bertemu dengan orang yang teman yang dia pintar matematika, otomatis kalian juga menganggap teman itu pasti pintar di IPA, dia pasti pintar di IPS, dia pasti pintar di ini dan itu dan sebagainya. Nah, sama teman-teman. Ketika guru melihat seorang siswa yang seperti itu, mereka itu juga memiliki pemandangan yang sama. Jadi dikira guru itu adalah anak yang pintar A itu pasti pintar B juga, pintar C juga. Jadi kadang penilaiannya itu tidak objektif, tetapi hanya berdasarkan subjektivitas tadi. Oh, ini pintar matematika, oh, ini tak kasih nilai inilah, tak kasih nilai bagus. Nah, itu adalah impact dari halo effect itu tadi. Nah, seorang guru ketika menilai kemampuan seorang siswa, dia harus meriset dirinya. Dia harus mengembalikan, ya, dia harus mengembalikan bahwa kemampuan yang akan diukur itu sudah berbeda lagi. Jadi dimulai dari nol gitu. Kayak di pom bensin itu ya. Mulai dari nol ya Kak gitu. Nah, jadi kita akan menilai siswa juga dari nol juga gitu. Dia sudah mampu apa gitu. Bahkan kadang siswa itu kan dari hari ke hari kan kemampuannya berbeda-beda. Nah, maka halo effect ini tadi harus kita hilangkan ya. Kemudian yang kedua adalah ini ada carry over effect ya. Carry over effect ini adalah bahwa ini munculnya biasanya adalah waktu kita mengkoreksi begitu. Nah, ketika kita mengkoreksi, jadi teman-teman semua itu ketika seorang guru itu mengkoreksi, biasanya adalah dia akan mengkoreksi dari jawaban soal yang pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Jadi satu siswa itu dikoreksi semuanya dulu, soal nomor 1 sampai 5, begitu. Kemudian dia akan setelah selesai 1 sampai 5 tadi, dia akan baru berpindah kepada siswa yang lain. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya adalah carry over effect. Karena apa? Antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, ya, itu nanti akan mempengaruhi penilaian, begitu. Jadi akan mengganggu, ya. Karena apa? Konsepnya kan apa? Jadi ibaratnya guru itu adalah kayak makan soto tapi beberapa mangkok. Itu rasanya tidak senikmat ketika makan soto satu mangkok tapi porsinya besar gitu ya. Nah, maka di sini prosesnya adalah seorang guru untuk meminimalisir carry over effect, dia harus menilai ya, soal yang sama di antara siswa gitu ya. Kalau guru itu tadi mau mengkoreksi jawaban nomor 1, semua siswa harus di jawaban nomor 1 dulu gitu. Jadi tidak berpindah dari soal satu ke soal yang lain. Karena apa? Ketika berpindah itu tadi sangat berisiko ketika akan dapat mengakibatkan penilaian yang menjadi skornya tidak terlalu tinggi begitu. Nah, makanya ini teman-teman untuk menghindarinya adalah dicek dulu ya. Jadi jawaban nomor 1 itu di barat istilah Jawanya itu dijejer kayak begitu, dilihat ya, dibandingkan antara jawaban siswa yang satu dengan siswa yang lain begitu. Nah, maka itu harus diminimalisir. Kemudian di sini ada juga order effect ya. Order effect itu adalah urutan ya. Jadi seorang guru itu juga manusia begitu ya. Juga manusia. Jadi ketika dia lelah ya, semakin lama itu jadi siswa yang pertama kali dikoreksi itu semangat gitu ya. Dia melihat jawabannya, teliti begitu ya. Tapi sudah masuk ke soal atau ke siswa yang ke-5, nah ini sudah mulai jenuh gitu ya. Mulai jenuh, grading skornya mulai diturunkan gitu ya. Yang dia sebenarnya jawabannya sama dengan siswa yang pertama dia koreksi itu tadi, tapi siswa yang urutan kelima ini bisa jadi nilainya dia di bawah dari siswa yang pertama ini tadi, begitu. Nah, maka untuk menghindari itu, seorang guru ketika mengkoreksi juga harus bijak. Bijaknya bagaimana? Dia kemampuannya berapa? Misalkan dia mengoreksi 5 siswa, sudah merasa lelah, ya maka dia harus istirahat. Kuncinya adalah istirahat tadi.
Jadi harus ada jeda ya, harus ada jeda, kemudian baru memulai mengkoreksi lagi ya. Nah, tapi jangan ditanyakan ya, kalau deadline bagaimana. Nah, itu seorang guru memang dituntut untuk rutin atau rajin dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah saya jelaskan sekalian, yaitu mekanik efek itu adalah bentuk tulisan. Nah, teman-teman semua, ketika kalian ujian tertulis dan sebagainya, perhatikan tulisan tangan kalian. Pastikan tulisan tangan kalian itu nyaman dibaca, gitu ya. Tidak harus bagus, tetapi paling tidak rapi, jelas ya. Keterbacaannya juga juga tidak, ketika membuat huruf A dan sebagainya itu ya jelas gitu. Maksudnya nggak di nggak diirit-irit gitu ya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Kemudian, nah ini pertanyaannya memang ini bukan untuk memeriksa ya. Jadi memang eh, halo effect dan sebagainya tadi adalah sebuah apa ya? Sebuah kondisi yang benar-benar harus kita hindari begitu ya. Dari Nah, kalau ini ada pertanyaan sisipan ya ini. Ini materi yang pertama kemarin yang saya sampaikan, apa perbedaannya evaluasi, assessment, pengukuran ya. Nah, sayangnya tidak ditanyakan dengan tesnya ya. Yang jelas, kemarin kita sudah punya kedudukan ya. Kedudukan antara evaluasi, tes, dan juga uh, assessment di materi yang sebelumnya ya. Intinya adalah kalau tes itu adalah alat. Alat untuk mengukur gitu ya. Kalau pengukuran itu adalah kegiatannya sampai menghasilkan nilai, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah assessment. Kalau assessment itu adalah membandingkan antara hasil belajar yang satu dengan hasil belajar yang berikutnya. Itu namanya assessment, ya. Jadi, siswa di di materi yang pertama dia mampu mengerjakan 10 soal sehingga nilainya 70 misalkan. Nah, di materi yang ke-7 dia sudah mampu mengerjakan 10 dari 10 ya. Maka itu hasil dari assessment, perbandingan ya. Nah, kalau evaluasi itu menyeluruh semua ya, sampai dia menyimpulkan bahwa siswa itu mempunyai kelemahan apa, mempunyai kelebihan apa ya. Itu ada di evaluasi. Kesimpulan ada di akhir ya. Itu sederhananya, Mbak. Nanti teman-teman bisa membacanya lebih lanjut ya di dalam bukunya. Ini ada referensinya juga, saya tuliskan di bawahnya ya. Ada Soekardi bisa, punyanya Yayan Arifin juga bisa, atau enggak punyanya Suryanto ya. Memang kita harus dipaksa untuk membaca ya, begitu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada pertanyaan bahwa masih belum paham terkait dengan ruang lingkup ya, kedudukan dan juga jenisnya ya. Kedudukannya dulu ya. Kita bahas terkait dengan kedudukannya dulu. Jadi kedudukan di sini adalah terkait dengan bahwa evaluasi itu ini ya, kedudukannya dengan evaluasi kita dapat mengetahui maju dan mundurnya kualitas suatu program ya. Nah, ini kan semua kalimat yang ada di sini adalah menunjukkan kedudukan itu tadi. Evaluasi dapat mencerminkan sejauh mana perubahan hasil pembelajaran, kita dapat mengetahui maju mundurnya kualitas pembelajaran, kemudian kita mengetahui titik lemah pembelajaran ya. Maka tanpa itu, maka kita tidak akan tahu seberapa jauh keberhasilan yang didapatkan ya. Tidak akan tahu perubahan. Maka secara umum evaluasi itu proses yang sistematis ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program ya. Begitu. Jadi kalau kedudukannya itu, kemudian lingkupnya ya. Lingkup ini pertanyaannya lingkup evaluasi ya. Nah, di sini kan lingkupnya kan sudah dijelaskan juga bahwa dia mencakup pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu kalau dalam proses, dalam perspektifnya domain hasil belajar ya. Tapi kalau dalam sistem, kalau kita mengevaluasi sistem, itu lingkupnya adalah pada programnya, pada pelaksanaannya, kemudian pada hasilnya. Kemudian kalau kita memfokuskan pada
proses ya, penilaian proses itu kan termasuk di dalamnya adalah terkait dengan sikapnya, kebiasaan siswa kita, kemudian minat dan bakatnya. Nah, itu masuk dalam lingkup yang harus dievaluasi. Dan yang terakhir adalah penilaian berbasis kelas. Nah, itu adalah mulai dari kompetensi dasarnya itu sudah tercapai atau belum, kemudian kompetensi rumpun pelajarannya bagaimana, kompetensi lintas kurikulumnya, tamatannya, keterampilan hidupnya. Nah, itu semuanya masuk ke dalam itu, begitu ya. Nah, kalau jenis-jenisnya sendiri, di sini ada jenis evaluasi, yaitu ada evaluasi. Ingat, jenis evaluasi berbeda dengan jenis tes ya, itu beda. Nah, perlu diperhatikan adalah di sini ada jenis evaluasi perencanaan dan pengembangan ya. Itu adalah evaluasi yang untuk memfokuskan pada perencanaan ya, dan juga pengembangan untuk mendesain ya, jenis evaluasi yang itu. Jadi kalau hari ini misalkan ya, setiap sekolah itu pasti dia mempunyai namanya adalah diagram alir ya. Jadinya dia mempunyai semacam apa ya, fishbone diagram begitu. Pencapaian targetnya itu tahun 2020 harus bisa apa, harus bisa apa, dan sebagainya. Itu masuk dalam perencanaan dan juga pengembangan. Tahun ini punya satu gedung, tahun berikutnya punya 2 gedung, tahun berikutnya. Nah, itu menggunakan evaluasi perencanaan dan pengembangan. Kemudian evaluasi monitoring. Nah, evaluasi monitoring ini tadi adalah untuk mengecek ya. Dia fungsinya jenisnya adalah untuk mengecek atau memeriksa program pembelajaran untuk mencapai sasaran secara efektif ya. Dan apakah programnya itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu untuk monitoring ya. Karena kita sudah punya plan ya. Plannya seperti ini, kok pelaksanaannya seperti ini. Nah, itu harus dianalisis apa penyebabnya. Kemudian ada evaluasi dampak ya. Evaluasi dampak ini adalah yang dicek adalah dampak dari pembelajaran itu sendiri ya. Dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran itu apakah dampaknya positif atau dampaknya negatif gitu. Nah, itu dicek. Kalau hal yang positif maka programnya harus dikembangkan ya. Masuk kembali ke dalam evaluasi program tadi lagi ya. Kemudian kalau misalkan dia jelek maka dia harus segera direvisi dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi efisiensi dan ekonomi ya, jenisnya itu yaitu untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Ya. Karena apa? Sebuah program pembelajaran itu kan harus efektif dan juga efisien. Nah, kalau misalkan tidak efisien, maka harus didesain kembali ya. Difokuskan kepada hal-hal yang harus dikuasai oleh peserta didik begitu. Nah, kalau yang terakhir evaluasi komprehensif ini adalah evaluasinya menyeluruh ya, semua ya. Jadi kalau kalau yang di atas ini kan sendiri-sendiri ya, dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang ini kabeh gitu ya, semuanya. Untuk perencanaan pengembangan juga dilaksanakan, kemudian ada pelaksanaan programnya juga dilaksanakan, monitoringnya dilaksanakan, jadi komplit untuk yang evaluasi komprehensif. Kemudian, nah ini ada pernyataan lagi ya. Saya masih belum memahami materi karena belum dijelaskan dan belum mendapatkan materinya. Nah, ini aneh nih, ya. Sudah sudah mengakses tetapi belum mendapatkan materinya. Nah, ini teman-teman semua begini, saya perlu menjelaskan bahwa memang materi ini adalah materi yang berupa teks, ya, berupa teks. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai membudayakan untuk terampil membacanya. Karena apa? Besok kalau sudah tidak ada Pak Arif di mata kuliah ini, otomatis kan teman-teman harus belajar secara mandiri begitu. Nah, kalau belajar mandiri, apakah besok kemudian apakah tidak mau belajar kan tidak. Otomatis teman-teman harus membiasakan diri untuk memahami teks-teks yang berupa tulisan seperti ini. Dan di sini juga ada kalau teman-teman mungkin wah ini kok materinya terlalu sederhana dan sebagainya. Memang karena apa? Pak Alif memang merangkum dari buku-buku yang menurut saya adalah itu
relevan ya dengan materi ini, sehingga teman-teman semua kalau ingin memperdalam materi ini sebenarnya bisa dengan apa? Dengan membaca bukunya, buku aslinya mungkin, buku referensi yang saya gunakan ya. Nah, itu untuk itu. Maka teman-teman semua belajar ya untuk memahami kalimat-kalimat itu dirinci, karena di sini memang yang saya tampilkan adalah poin-poin pentingnya saja begitu. Kan nggak mungkin ya ini satu buku tak tempelkan di sini semua, kan nanti teman-teman juga jenuh dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah perbedaan antara tujuan evaluasi dalam arti penilaian. Oke, jadi antara tujuan evaluasi dalam arti penilaian itu tadi adalah memang evaluasi itu tadi difokuskan dalam rangka untuk menilai kemampuan dari siswa itu sendiri, ya, atau menilai dari hal-hal yang ingin dia evaluasi gitu. Nah, ini juga kita kembali ke materi yang sebelumnya ya, evaluasi dalam arti penilaian ini ya. Nah, di situ kita mengetahui bahwa evaluasi yang dalam arti penilaian itu tadi ya, yaitu untuk menentukan ya apakah suatu seorang siswa itu layak untuk diberikan keputusan untuk lanjut atau tidak, atau dia harus berhenti di situ dan mengulang dan sebagainya ya. Ini bisa dibaca di materi saya yang sebelumnya. Kemudian, apakah bisa dijelaskan lagi Pak mengenai tujuan evaluasi dalam arti penilaian? Karena dalam buku saya baca keempat jenis ada dalam soal, yaitu di finding up, summing up, checking up, dan keeping track. Semuanya merupakan tujuan penilaian ya. Nah, ini yang salah adalah bukan finding up ya. Finding up ini adalah jebakan saya gitu. Yang benar adalah finding out ya. Nah, kita cari materinya dulu. Oke. Nah, di sini ada ini ya, keeping track ya. Kemudian checking up ya, kemudian finding out, kemudian ada summing up ya. Nah, untuk pertanyaannya tadi adalah ini evaluasi dalam arti penilaian, kemudian ini ada tujuan evaluasi ya, finding. Yang pertama adalah keeping track ya, maksudnya adalah keeping track itu adalah untuk menelusuri atau melaksanakan kesesuaian pembelajaran strategi dengan rencana. Jadi planning tadi loh. Jadi dalam perencanaannya tadi ini hampir sama dengan evaluasi yang tadi fungsinya adalah untuk apa, saya lupa yang sempat kita bahas tadi ya, yaitu untuk lingkupnya ya. Nah, ini intinya adalah bahwa ini salah satu keeping track ini tadi adalah untuk evaluasi yang untuk memantau begitu, apakah apa yang direncanakan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya, atau apa yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi itu menjaga keeping track, jadi menjaga itu tetap dalam jalurnya begitu. Kemudian yang kedua, checking up ya. Nah, di sini kalau checking up di sini adalah untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang dialami peserta didik selama mengalami proses pembelajaran. Maksudnya adalah ketika kita mengevaluasi, wah, anak ini sebenarnya pintar, tetapi dia mungkin punya masalah di keluarganya sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu kan hasil dari checking up ya. Atau mungkin dia karena ibunya sakit atau apa sehingga dia tidak bisa fokus. Nah, itu untuk mengecek ya kekurangan peran peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah finding out ya. Jadi ini adalah untuk seperti uh, diagnostik begitu ya. Jadi menemukan, mendeteksi kekurangan, kesalahan, dan juga kelemahan peserta didik. Jadi itu untuk melihat kekurangan-kekurangannya sehingga kekurangan itu tadi menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan treatment atau untuk memberikan pembelajaran yang akan dilakukan begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah summing up ya. Sum itu dari kata menyimpulkan ya, totalan ya.
menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, ini fungsi apa ya, terkait dengan tujuannya adalah untuk menyimpulkan itu tadi. Jadi anak ini berkompeten di bidang apa, kemudian dari kompetensi yang sudah ditentukan di sekolah, misalkan dia harus bisa hafalan 10 surat, kemudian dia bisa berhitung 1 sampai 100, nah itu apakah sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Nah, kalau belum kan biasanya nanti ada treatment khusus yang dilakukan oleh guru, begitu. Ya, oke, lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sama yang tadi finding up, summing up, ya. Nah, kalau untuk fungsi formatif dan juga sumatif ya, fungsi formatif dan sumatif ya, jadi fungsi formatif itu adalah evaluasi itu dilakukan di saat uh, pembelajaran itu berlangsung gitu ya. Jadi memberikan umpan balik kepada guru yang digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran ya. Jadi kalau ini biasanya sih guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dia formatif begitu ya, fungsi formatifnya. Berbeda dengan sumatif, sum itu kan dari kata penjumlah tadi ya, penjumlahan tadi. Jadi apa? Dia adalah merupakan fungsi evaluasi yang total gitu ya. Kalau saya membedakannya biasanya kalau di fungsi formatif itu tadi ya, fungsi formatif itu tadi adalah lebih pada arah untuk yang harian begitu. Harian sehingga ketika dia tidak mampu apa harus segera dieksekusi. Tetapi kalau fungsi yang sumatif itu tadi adalah untuk menentukan kemajuan hasil belajar tadi sebagai laporan pada pihak berbagai pihak ya, pada untuk kenaikan kelas ya. Jadi nilai yang sumatif itu tadi atau total semuanya itu tadi fungsinya untuk menentukan itu begitu. Tetapi kalau yang formatif dia lebih fungsinya adalah memberikan umpan balik pada guru bahwa guru harus segera melakukan apa gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya mengibaratkan di dunia kedokteran itu kan ada dokter yang dia tugasnya adalah ngecek harian gitu ya. Nah, itu adalah fungsi formatif begitu. Karena apa? Kalau misalkan oh HB-nya turun, kemudian tekanan darahnya tinggi dan sebagainya. Nah, itu kan dia akan memberikan treatment di hari itu juga gitu. Tetapi kalau sumatif itu sudah total ya. Setelah diobservasi selama 1 minggu, kemudian dia mengalami perkembangan ini, maka kita nyatakan dia sembuh pulang ya, atau dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih bagus gitu. Nah, itu bedanya antara formatif dengan sumatif begitu. Gitu ya. Kemudian evaluasinya disarankan pembelajaran yang disarankan untuk dilaksanakan ya. Ya semuanya ya. Evaluasi pembelajaran yang disarankan yang dilaksanakan ya semuanya disarankan. Sangat disarankan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan jenisnya ya jenisnya yang paling apa? Tadi yang sudah kita bahas ya, yang komprehensif ya. Kalau jenisnya ya. Karena komprehensif kan mencakup semuanya. Semuanya kita nilai, kita evaluasi begitu. Itu mungkin yang saya cenderungnya ke sana. Kemudian, tapi semuanya kembali pada kemampuan dari masing-masing sekolah dan pihak guru ya. Kemudian saya ingin menanyakan materi halo effect. Nah, ini tadi sudah saya jawab ya. Begitu. Dan saran saya kalau memang belum dipahami nanti bisa dibaca-baca ulang atau mencari referensi lainnya. Mencari contoh yang lebih mudah dipahami. Begitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua ya untuk penjelasan saya untuk kali ini. Dan ini bisa diakses via e-learning. Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.